Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Kevin Warsh, mantan Gubernur Federal Reserve, menjadi sorotan setelah dikonfirmasi oleh Presiden Donald Trump sebagai calon ketua The Fed berikutnya. Penunjukan ini langsung memicu reaksi pasar, di mana dolar Amerika Serikat menguat sementara harga emas dan perak turun karena investor menilai Warsh cenderung lebih hawkish terhadap inflasi. Sejumlah ekonom dan pelaku industri menilai Warsh sebagai figur berpengalaman, independen, dan memiliki kredibilitas tinggi berkat perannya saat krisis keuangan global 2008. Meski dikenal kritis terhadap kebijakan pelonggaran ekstrim seperti quantitative easing, Warsh juga dipandang pragmatis dan berbasis data dalam mengambil keputusan. Pasar kini menanti apakah ia akan lebih condong pada kebijakan pengetatan atau justru membuka ruang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown sebagian setelah pendanaan federal berakhir, meskipun Senat telah meloloskan paket rancangan undang-undang anggaran dengan suara mayoritas. Paket tersebut mencakup 5 RUU pendanaan serta langkah sementara 2 minggu untuk Department of Homeland Security, menyusul perbedaan pandangan terkait kebijakan imigrasi. Ketua DPR Mike Johnson menyatakan akan mendukung kesepakatan Senat dan berharap DPR meloloskannya pada hari Senin, sejalan dengan dukungan Presiden Donald Trump. Selama shutdown berlangsung, lembaga federal diminta melakukan aktivitas penutupan teratur sambil menunggu persetujuan DPR dan penandatanganan Presiden. The Fed sesuai ekspektasi belum menurunkan suku bunga acuan dan mempertahankannya di level 3,75%. Pasar memprediksi penurunan suku bunga acuan pertama akan terjadi pada Juni 2026. Data ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan Januari akan dirilis pekan ini. Non-farm payroll diperkirakan bertambah 78.000, membaik dibandingkan penambahan 50.000 pada bulan Desember, sementara tingkat pengangguran Januari diprediksi tetap di level 4,4%. China akan merilis data aktivitas manufaktur bulan Januari yang diperkirakan masih berada di fase ekspansi pada level 50,1, sama seperti bulan Desember. Pasar dalam negeri. MSCI mengumumkan pembekuan penyesuaian komposisi saham Indonesia dalam indeks global. Kebijakan ini berpotensi memicu penurunan bobot saham Indonesia di indeks global, bahkan membuka kemungkinan downgrade status pasar. MSCI menilai pasar modal Indonesia masih menghadapi sejumlah isu, antara lain, transparansi kepemilikan saham yang belum memadai, free float real yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi standar global, risiko market investability yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Tekanan dari MSCI tersebut menyebabkan IHSG melemah hingga 6,94% dalam sepekan, yang turut berkontribusi pada pengunduran diri sejumlah pejabat puncak OJK dan BEI. Saat ini, Jeffrey Hendrick, Direktur Pengembangan BEI, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Presiden Direktur BEI dan dijadwalkan bertemu dengan pihak MSCI untuk membahas perbaikan pasar. Sementara itu, OJK menunjuk Friderika Widyasari Dewi sebagai PLT Ketua Dewan Komisioner OJK. Thomas Juwandono telah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026 hingga 2031 setelah disahkan oleh DPR RI, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada awal Januari 2026. Terdapat 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yaitu kebijakan baru free float dengan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, disertai masa transisi bagi emiten existing. Transparansi Ultimate Beneficial Ownership melalui penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kredibilitas dan investability pasar. Penguatan data kepemilikan saham termasuk peningkatan kualitas data oleh KSEI agar lebih granular, reliable, dan selaras dengan best practice global. Demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola serta memitigasi benturan kepentingan melalui pemisahan fungsi komersial dan pengawasan.
penegakan peraturan dan sanksi secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap pelanggaran termasuk manipulasi transaksi dan penyebaran informasi menyesatkan. Peningkatan tata kelola emiten melalui penguatan standar governance, pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban kompetensi bagi penyusun laporan keuangan. Pendalaman pasar secara terintegrasi dengan akselerasi dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur secara terkoordinasi. Kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, regulator, SRO, pelaku industri, dan asosiasi untuk mendorong reformasi struktural berkelanjutan. Sejumlah data perekonomian Indonesia yang akan dirilis pada pekan ini meliputi Indeks Manufaktur bulan Januari. Inflasi Januari yang diperkirakan meningkat menjadi 3,76% year on year dibandingkan 2,92% year on year pada Desember 2025. Pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025 yang diprediksi mencapai 5,11% year on year, membaik dari 5,04% year on year pada kuartal 3 2025. Neraca perdagangan Desember yang diperkirakan tetap surplus sekitar 2,5 miliar US dollar. Data cadangan devisa Januari. IHSG melemah 6,94% sepanjang pekan lalu dan ditutup di level 8.329. Isu tata kelola pasar yang disoroti MSCI menjadi faktor utama penurunan tersebut. Namun, pada pekan ini IHSG berpotensi bergerak di zona positif seiring rilis berbagai data ekonomi dan komitmen otoritas untuk memperbaiki tata kelola pasar. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell sebesar 11,05 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Secara year to date, aliran modal asing mencatatkan net outflow 7,75 triliun rupiah. Pelemahan sektoral terdalam terjadi pada sektor industri, energi, dan siklikal yang masing-masing turun 14,85%, 12,30%, dan 12,54%. Pada perdagangan 30 Januari 2026, yield obligasi pemerintah relatif menurun di seluruh tenor. Yield Sun tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di level 5,69%, 6,33%, 6,55%, dan 6,59%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 36 berada di level 4,98%, relatif stabil dibandingkan posisi 23 Januari 2026 sebesar 4,97%. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun bergerak stabil di kisaran 4,24%. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun meningkat ke level 76 basis point. Dari sisi nilai tukar, rupiah menguat 0,22% secara mingguan dan ditutup di level 16.785 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 30 Januari 2026. Per 29 Januari 2026, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 878,55 triliun rupiah atau 13,17% dari total outstanding, menurun dibandingkan posisi 23 Januari 2026 sebesar 880,91 triliun rupiah atau 13,22%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Kevin Warsh telah secara resmi dinominasikan sebagai Chairman Federal Reserve berikutnya menggantikan Jerome Powell. Kevin Warsh menyatakan bahwa kebijakan suku bunga juga merupakan kebijakan perumahan dan bahwa pemotongan suku bunga secara kredibel dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu mekanismenya adalah melalui penurunan seluruh kurva imbal hasil atau yield curve yang pada akhirnya dapat mendorong aktivitas ekonomi apabila dilakukan pada kondisi yang tepat. Investor global saat ini masih memperkirakan pemangkasan Fed rate sebanyak 1 hingga 2 kali sepanjang tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi menjadi faktor positif bagi kinerja reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Alokasi taktikal. Dalam 3 hari terakhir, OJK dan BEI telah bergerak cepat mendorong reformasi pasar modal agar lebih transparan dan selaras dengan best practices bursa regional maupun internasional.
Langkah ini dilakukan setelah MSCI menyampaikan penjelasan terkait prospek Indonesia yang berpotensi diklasifikasikan sebagai frontier market dari sebelumnya emerging market. Beberapa langkah yang telah direncanakan dan akan segera dieksekusi antara lain, menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global. Kebijakan ini akan berlaku bagi emiten yang melakukan IPO, sementara emiten yang telah tercatat di bursa akan diberikan masa transisi. Memperkuat praktik transparansi ultimate beneficial owner serta keterbukaan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kredibilitas dan investability pasar. KSEI akan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang yang lebih luas bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk berpartisipasi di pasar modal dengan menaikkan batas alokasi investasi ke saham hingga 20% dari total dana kelolaan. Bagi investor dengan profil risiko tinggi, koreksi indeks yang cukup dalam selama 3 hari pada pekan lalu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengakumulasi reksadana saham, mengingat valuasi indeks kini menjadi lebih atraktif untuk investasi jangka panjang. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.